Berikut adalah beberapa ciri-ciri orang yang mungkin membutuhkan ruqyah, beserta nasihat refleksi untuk mendorong kekuatan mental dan fisik seseorang, sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ruqyah, secara umum, adalah metode penyembuhan yang menggunakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa tertentu untuk mengatasi gangguan rohani dan fisik, termasuk yang berkaitan dengan hasad, sihir, atau penyakit jiwa. Namun, kekuatan utama sejatinya terletak pada keyakinan, tekad, dan kedekatan kita kepada Allah. Untuk membantu seseorang kuat secara mental dan fisik, berikut adalah beberapa tanda yang mungkin menunjukkan perlunya ruqyah. 1. Rasa takut yang berlebihan atau tanpa sebab. Ciri-ciri: rasa takut yang tidak jelas sumbernya, seperti takut gelap, takut sendirian, atau merasa ada yang mengawasi, meskipun tidak ada alasan yang nyata. Wahai hati yang sering merasa takut, ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 2:286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Takut yang berlebihan seringkali adalah bisikan syaitan yang ingin menjerumuskan kita dalam kesesatan. Bersandarlah kepadanya, dan yakin bahwa takdir Allah selalu yang terbaik. Langkah untuk kekuatan, mengingat Allah dengan berzikir, seperti membaca la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dapat membantu seseorang merasa lebih kuat dan terlindungi dari gangguan batin. 2. Gangguan tidur atau mimpi buruk berulang. Ciri-ciri: mengalami kesulitan tidur atau sering terbangun karena mimpi buruk yang sama berulang-ulang, seperti mimpi jatuh, dikejar-kejar, atau melihat makhluk yang menakutkan. Allah menyebutkan dalam Quran Surat Al-Anfal 8:11, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Ketahuilah bahwa tidur adalah waktu istirahat yang Allah berikan sebagai nikmat, dan jika gangguan datang, dekatkanlah diri kepadanya. Baca doa sebelum tidur, memohon perlindungan dari mimpi buruk, dan percaya bahwa ketenangan yang datang darinya akan melindungi tidur kita. Langkah untuk kekuatan: menyediakan waktu untuk membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi sebelum tidur, dapat menjaga pikiran tetap damai, yang penting untuk kesehatan mental dan fisik. 3. Merasa lelah tanpa sebab atau kehilangan energi. Ciri-ciri: merasa lelah atau lesu tanpa melakukan aktivitas yang berat, bahkan setelah tidur yang cukup. Rasa lelah adalah pengingat untuk memeriksa hubungan kita dengan Allah dan mencari solusi di dalamnya. Dalam Quran Surat Al-Mulk 67:15, Allah berfirman, berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Lelah fisik bisa jadi tanda bahwa tubuh kita membutuhkan perhatian spiritual. Tundukkan hati dalam sujud, serahkan kelelahan kepada Allah, dan temukan energi melalui kedekatan dengannya. Langkah untuk kekuatan: menjalankan pola hidup yang sehat, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah, dan rajin berdoa meminta kekuatan dari Allah. 4. Mudah marah atau emosi berlebihan. Ciri-ciri: emosi yang tidak terkendali, seperti mudah marah tanpa alasan jelas, sering tersinggung, atau sulit mengendalikan amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang dapat mengalahkan orang lain, namun orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Bukhari. Ketahuilah bahwa kemarahan adalah ujian bagi jiwa kita. Setiap kali kita merasakan gejolak amarah,
Itu adalah kesempatan untuk belajar menahan diri dan mendekat kepada Allah dengan sabar. Langkah untuk kekuatan, praktik menahan amarah dengan memperbanyak istighfar, menghindari sikap negatif, dan berdoa untuk ketenangan. 5. Perasaan rendah diri atau kehilangan rasa percaya diri. Ciri-ciri: merasa tidak berharga, selalu meragukan kemampuan diri sendiri, atau merasa tidak ada yang menyukai. Allah menciptakan setiap manusia dengan keistimewaan yang unik. Quran Surat Al-Isra 17:70 menyebutkan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Saat merasa rendah diri, ingatlah bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan dan potensi. Tingkatkanlah rasa percaya diri dengan mengenali bahwa setiap pencapaian adalah hasil dari kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Langkah untuk kekuatan, cobalah untuk membangun diri dengan doa-doa positif, dan berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar rasa percaya diri tumbuh. 6. Sering merasa tertekan atau cemas yang berlebihan. Ciri-ciri: mengalami kecemasan yang tidak wajar terhadap situasi tertentu atau merasa khawatir terhadap hal-hal yang belum terjadi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Fat 48:4, Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Saat merasa tertekan, dekatkan diri pada ketenangan melalui ayat-ayatnya. Takut dan cemas seringkali adalah ujian kecil yang Allah berikan untuk mendekatkan kita lebih lagi kepadanya. Langkah untuk kekuatan, menerima setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah, dan sering membaca Al-Quran untuk menenangkan hati. 7. Gangguan dalam ibadah, susah khusyuk. Ciri-ciri: sulit untuk fokus dalam sholat, sulit untuk berzikir dengan ikhlas, atau merasa malas dalam beribadah. Ketika ibadah terasa sulit, itu adalah pertanda bahwa syaitan berusaha menjauhkan kita dari Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 2:286, Allah mengingatkan, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dekatkanlah diri kepada Allah dengan niat tulus. Jangan biarkan ibadah kita menjadi hampa, sebaliknya jadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya. Langkah untuk kekuatan, berusaha menguatkan niat sebelum setiap ibadah dan memohon kekuatan pada Allah untuk khusyuk. Membaca doa dan berusaha mengingatkan diri akan tujuan dari setiap ibadah. 8. Mudah terserang penyakit tanpa sebab medis. Ciri-ciri: sering merasa sakit atau lemas yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan medis, seperti pusing, lemas, atau tubuh terasa berat. Dalam Quran Surat Asy-Syu'ara 26:80, Allah berfirman, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Ketika fisik terasa lemah, barangkali ada kekuatan spiritual yang sedang diuji. Memohon kesembuhan dan perlindungan dari Allah adalah bentuk tawakal yang mendekatkan kita pada kekuatan sejati. Langkah untuk kekuatan, menjaga kebersihan hati dan memperbanyak zikir untuk memperkuat kesehatan batin. Untuk mendeteksi dan melindungi diri dari gangguan yang tidak terlihat, seperti gangguan sihir, hasad, iri, atau bisikan-bisikan syaitan, ada beberapa ayat yang bisa dibaca sebagai bagian dari ruqyah mandiri. Pembacaan ayat-ayat ini dapat membantu memberikan ketenangan, perlindungan, dan, dalam beberapa kasus, mendeteksi adanya gangguan. Namun, penting untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah dan percaya bahwa hanya Dialah pelindung sejati kita. 1. Mempersiapkan diri dan tempat.
Pilih tempat yang tenang dan bebas dari gangguan. Mulailah dengan wudhu untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual. Berniat dalam hati untuk membaca ayat-ayat ini dengan tujuan mencari perlindungan dari Allah. 2. Ayat-ayat perlindungan untuk ruqyah mandiri. A. Surah Al-Fatihah. Cara baca. Bacalah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Manfaat. Al-Fatihah adalah salah satu surah penyembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Al-Fatihah sebagai ruqyah yang mampu mengobati penyakit, baik jasmani maupun rohani. B. Ayat kursi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Cara baca. Bacalah ayat kursi sebanyak 3 kali. Manfaat. Ayat kursi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dipercaya dapat memberikan perlindungan dari gangguan syaitan dan makhluk halus lainnya. C. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas. Cara baca. Masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Manfaat. Ketiga surah ini dikenal sebagai Mu'awwidzat, surah pelindung, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri rutin membacanya untuk perlindungan dari gangguan fisik dan non-fisik. Kisah inspiratif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membacakan surah-surah ini setiap malam sebelum tidur, sambil mengusapkan tangan di seluruh tubuhnya sebagai perlindungan. D. Ayat-ayat pilihan dari surah Al-Baqarah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 285-286. Cara baca. Bacalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah sebanyak 3 kali. Manfaat. Ayat-ayat ini disebutkan dalam hadis sebagai pelindung dari segala kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, maka itu sudah cukup baginya." HR. Bukhari dan Muslim. Surah Yunus ayat 81-82 dan Surah Taha ayat 69. Cara baca. Bacalah ayat-ayat ini sekali setiap kali setelah sholat atau saat merasa ada gangguan. Manfaat. Ayat-ayat ini berisi tentang kekuatan Allah atas sihir. Ketika Nabi Musa AS menghadapi tukang sihir Fir'aun, Allah menolongnya dengan ayat ini untuk membatalkan sihir. Ayat ini efektif sebagai perlindungan dari gangguan sihir atau kejahatan non-fisik. F. Surah Al-A'raf ayat 117-122. Cara baca. Bacalah ayat ini 1-3 kali. Manfaat. Ayat ini mengisahkan kejadian di mana Allah mengalahkan tukang sihir Fir'aun, dan secara khusus ayat ini diyakini dapat membantu mendeteksi sihir atau gangguan. 3. Cara melakukan ruqyah mandiri dengan ayat-ayat di atas. Duduk dalam keadaan khusyuk dan niatkan hati kepada Allah. Bacalah ayat-ayat di atas secara berurutan. Saat membaca, letakkan tangan di bagian tubuh yang terasa tidak nyaman atau sakit jika memang ada. Baca ayat-ayat dengan tartil, pelan-pelan, dan resapi setiap kata yang diucapkan. Setelah membaca semua ayat, tiupkan di telapak tangan dan usapkan pada bagian tubuh, terutama kepala, dada, dan bagian yang dirasa sakit. 4. Tanda-tanda yang mungkin muncul saat ruqyah mandiri. Jika mengalami gangguan, bisa jadi seseorang merasakan tanda-tanda seperti kesemutan, tubuh terasa berat, atau merasa ingin muntah. Tanda-tanda tersebut adalah reaksi umum dan dapat dianggap sebagai proses pelepasan gangguan. Jika merasa tidak nyaman, lanjutkan membaca ayat-ayat dengan keyakinan penuh. 5. Doa perlindungan. Setelah membaca ayat-ayat di atas, tutuplah dengan doa seperti, "Ya Allah, lindungilah aku dari segala kejahatan yang nampak maupun tersembunyi. Dekatkanlah aku dengan ketenangan dan jauhkan aku dari segala gangguan, baik dari manusia maupun makhluk lainnya." Kesimpulan ruqyah mandiri bukan hanya soal membebaskan diri dari gangguan,
tapi juga tentang memperkuat iman dan ketergantungan kita kepada Allah. Lakukan ruqyah ini dengan penuh tawakal kepada Allah, dan jangan lupa untuk selalu beristighfar serta mendekatkan diri kepadanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Ruqyah hanyalah sarana, dan kekuatan sesungguhnya terletak pada keimanan yang kita bangun dalam hati. Saat seseorang menjaga hubungan dengan Allah, menghindari hal-hal yang merusak hati, dan berusaha untuk selalu memperbaiki diri, insya Allah, mental dan fisiknya akan semakin kuat. Teguhkan hati pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, bahwa setiap beban yang Allah berikan adalah sesuai dengan kemampuan hambanya.